rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, we gather here tonight, inshallah, to have our annual halaqah. Time flies, a year just passed. It's now December, and then we're gonna start the new year soon. So I don't know. I'm still young though, but I don't know about you guys. Just 17 years old, so still long. John is laughing, just doesn't believe it. Inshallah. So we're gonna look back. We're gonna see our experience or our good deed, our bad deed maybe, and then for the good deed, alhamdulillah, we support, we thank Allah, and for the bad deeds, I think we need to ask forgiveness, we need to say astaghfirullah, and then ask Allah forgiveness, and then plan not to do it anymore. Inshallah, we'll let Ustaz Dr. Mutahir Ali to convey his presentation for tonight. Inshallah, it's going to be bahasa and then some summary in English, and then I will have, if you have any question or you know something is not that clear, let me know and I'll try my best, inshallah. Thank you so much. Jazakumullah khairan katsiran. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Innani uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul izzati wal ikram, tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar jawabannya seperti belum makan malam. Saya mulai dulu dengan pantunnya. Di Istiqlal kita berkumpul. Mana cakepnya? Beribadah dengan hati yang tulus. Semoga iman selalu kokoh mendekatkan diri pada Allah yang Maha Mulia. Ke supermarket beli piring baru. Sekalian juga membeli gelas. Mari kita menyimak nasihat ini agar menjadi juara kelas. Agar menjadi Nyambung gak? Baik. Honorable President of IMC, Brother Beben Suteja, Honorable all member of BOD of Masjid Istiqlal, Medula brothers and sisters, segenap orang tua kami yang kami muliakan, kami hormati, ya, mulai dari Pak Bambang, Pak Dudi, Pak Dengi, ini di depan saya ada Pak Darmapohan, Kang Iwan, Brother Smith, ini Pak Mariki, ya, dan ya segenap bapak-bapak, tanpa mengurangi kemuliaan penghargaan saya kepada antum semua. Demikian pula ibu-ibu, subhanallah, yang penuh ketulusan, penuh dedikasi, memberikan support ya terhadap seluruh kegiatan program di masjid kita tercinta. May Allah Subhanahu wa taala bless all of us. May Allah Subhanahu wa taala shower us His mercy and happiness.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. I would like to begin by thanking to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, who bring us to this beautiful moment, beautiful masjid, beautiful environment. May Allah Subhanahu wa Ta'ala reward all of us, reward every single step from our homes to this beloved masjid. Amin ya Rabbal Alamin. All praises for Allah Subhanahu wa Ta'ala. We praise Allah, we seek His aid, we seek His forgiveness. We seek refuge in Allah Subhanahu wa Ta'ala from the evil of ourselves and the evil of our bad deeds. Everyone believe whomsoever Allah Subhanahu wa Ta'ala guides, none can misguide, and whomsoever is to be led astray, none can guide. Alhamdulillah, tonight we just finished from Salat Maghrib, Salat Isha, we pray Sunnah, we pray, perform dua, and may Allah Subhanahu wa Ta'ala accept our dua. This is the reason why we are able to do that from our home and come to masjid, pray Salatul Jama'ah, because Allah Subhanahu wa Ta'ala wants us to become the good Muslim, the truly Muslim and Muslimah. Allah gives us the blessing, the hidayah, the guidance. So many people say Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, but no practice. Alhamdulillah. So we think Allah Subhanahu wa Ta'ala gives us this the hidayah. This is the reason why every single rak'ah for our prayer we recite Surah Al-Fatihah, include Ihdinas Siratal Mustaqim. Oh Allah, guide us to the right path, to the Siratal Mustaqim. So we ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to guide us in this life, in this masjid, in these good deeds, and hopefully Allah Subhanahu wa Ta'ala gather us in the Jannatul Firdaus. Allahumma amin. If there is wasiyah or advice, good advice, is the taqwa. So Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the famous ayah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. When we can find this ayah, what surah? Surah An-Naba. We have gift. Who knows? Ya ayyuhalladzina amanu. In what surah? Surah Al-Baqarah. Is it true? Surah Ali Imran, ya, ayat 1 or 2. Ya, oh who you believe, ittaqullah, ya, ittaqullah, fear Allah. Ya, and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam say, ittaqullah, ittaqillaha haitsu kunt. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. So not any taqwa, ittaqillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, and should be fear. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, and they not accept in the submission to Him alone as Muslims. So may Allah Subhanahu wa Ta'ala still give us the guidance to still become Muslim, muttaqin in this life, and for our goal enter the Jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Beautiful masjid, inshallah. Soon, inshallah. Okay, and we pray Tarawih in the new building, inshallah. Amin ya Rabbal Alamin. What is our topic today, mashallah? Ini apa titipan topik dari presiden ya.
realigning our intention in worship the later years of life. Saya nggak tahu ini benar nggak ini terjemahannya. Meluruskan niat ibadah di sisa umur kita. Emang umur sisa berapa ya? Ya, di saat banyak orang yang merasa bangga kalau sehat, umur 60 tahun masih bisa jogging 2 mile. Betul? Iya. Selalu memamerkan bahwa saya masih kuat, saya tidak pernah sakit. Masya Allah, subhanallah. Ya. One time, the companion of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, his name is Fudail bin Iyad, meet someone, old man. Jadi Fudail ini ketemu orang tua. Ketemu orang tua yang sedang mulai keriput, ya, mungkin giginya juga sudah mulai apa? Mulai tanggal. Iya. Ditanya umurmu berapa? Kam umruk? Dijawab situna sana. Ya, berapa tahun? 60 tahun. Padahal kalau orang usia 60 tahun, tahu nggak? Itu sudah 3 alarm bunyi tanda kematian. Menurut para ulama, kalau orang sudah umur 40 tahun, ya, itu sudah ada alarm siap mati. Balagha arba'in, ya, silakan dipelajari kembali dalam Al-Quran. Semua kalimat arba'in, semua yang bermakna usia seseorang 40 tahun. Itu beda dengan umur sebelumnya. Bahwa kalau orang sudah berusia 40 tahun, seharusnya yang menjadi konsen perhatian itu apa yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena boleh jadi sisa usia itu jauh lebih pendek daripada 40 tahun yang sudah dilewati. Sekarang banyak orang 55 tahun justru masa lucu-lucunya. Ya, yang jadi perhatian justru bukan yang mengantarkan mereka pada, ya, kepastian mendapatkan rahmat Allah, ya, dan keselamatan di akhirat. Dan kalau orang sudah berusia berapa? 50 tahun, itu berarti alarm kedua sudah bunyi. Siapa yang 50 tahun? Berarti sudah dua alarm yang berbunyi. Siap mati. Tidak semua orang bisa mencapai lebih daripada 60 tahun. Karena Nabi bilang, umatku itu umurnya 60 tahun. Jadi jangan terlalu kaget. Kok tiba-tiba sakit? Kok tiba-tiba, ya, ada keluhan ini dan itu. Betapapun kita menjaga kesehatan, ya, yang namanya sakit itu bisa datang sewaktu-waktu tanpa ada proses. Subhanallah. Nah, di sini pentingnya untuk kita luruskan niat kita lagi, bahwa sudahkah niat awal untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi muslim dan muslimah itu terus berjalan lurus. Sama kalau kita nanti, if we come to masjid, our intention is very clear, sincere to get the reward from Allah Subhanahu wa Ta'ala. When we start Allahu Akbar, we raise our hands. Kita ikhlas, kita khusyuk, betul? Tapi bukan berarti bahwa khusyuk sampai tahiyat. Ada banyak yang khusyuk rakaat pertama saja, atau Al-Fatihah pertama saja, habis itu nggak tahu melantur ingat ke sana kemari, betul? Nanti imam Assalamualaikum warahmatullahi, kita sholat ya. Sudah selesai. Allahu Akbar. Kita juga demikian. Nah, apa yang perlu kita Oh iya. So Ustaz was saying, if you are 40 years old, then there is one alarm basically, because you might not live even more than 40 years old again. So that's the first warning actually when you reach 40 years old, and then when you reach 50 years old, that's actually second alarm or 2 alarm.
Now, you might, pass at any time. And then, it's actually when you are reaching 60 years old, Prophet said that his ummah is around 60. So it's actually the 3 alarm, or even really warning. So you need to fix your intention, to always worship Allah. Without any partner, or on any other intention, basically. Lanjut Fudail tadi, kalau umurmu 60 tahun, ya, ini ucapnya pada orang tua tadi, berarti since 60 years you walk direct to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah 60 tahun berjalan menuju Allah, and you almost arrive. Kamu sebentar lagi nyampe. Subhanallah. Jadi orang yang sampai usianya 60 tahun, 70 tahun, itu jangan terlalu panjang angan-angan. Sebentar lagi nyampe kemana? Sudah akan ketemu dengan Allah. Orang yang bertemu dengan Allah itu dua kondisi. Ada yang takut ketemu Allah, ada juga yang tidak takut. Siapa yang takut ketemu Allah? Orang yang tidak siap membawa bekal. Ibarat kita di jalan raya, nggak bawa SIM, lupa STNK, surat-surat tidak ada sweeping di depan. Gimana itu perasaan? Tegang ya. Tapi kalau ada bapak, ada polisi, preferensi ada, semuanya lengkap, ya nggak apa-apa, betul? Kita mau vacation aja 3 hari, persiapannya minta ampun, betul? Sudah booking hotel, sudah bawa kredit card, segala macam ada. Ini hanya luar state, luar kota saja. Kalau keluar negeri, lebih banyak lagi persiapannya. Ini bukan luar negeri, ini alam akhirat. Masa nggak bawa persiapan? Bawa bekal. Bekal kita apa? Takwa. Fatazawwadu inna khairaz zadi takwa. Jadi kalau mau siapkan bekal, ya, bukan harta, bukan popularitas, bukan kecantikan, bukan skincare. Maaf. Tapi apa? Takwa. And takwa is the key to happiness. Mau bahagia, takwa, ya. Takwa the key to safety in this life and the next. Because through it, Allah gives easy in life, sustenance, forgiveness, rahmah, mercy, al-maghfirah, and al-jannah, paradise full of everlasting blessing. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ar-rahmah wal barakah wal ridha. Apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita evaluasi pada diri kita? Seolah-olah kita baru kemarin tahun baru 2025, betul? Januari, sekarang sudah tanggal berapa? Sudah Desember. Tanggal 13, berarti berapa hari lagi kita akan meninggalkan? 2 minggu lagi. Dan tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa sampai pada apa? Sampai masuk tahun baru tersebut. There is no guarantee. So Allah subhanahu wa ta'ala, who knows, we still live in the new year or not? Ya, yang pasti kita akan disempurnakan rezeki kita. Ya, orang kalau masih ada rezekinya tidak mati. Dan kalau rezekinya sudah habis, walaupun masih memiliki banyak persediaan makanan, minuman, uang, rezekinya habis dalam catatan malaikat, berarti dia harus mati. Suatu ketika ada orang yang jalan terpleset, jatuh ke sumur. Untung dia teriak, ada yang dengar, dibantu, ada yang jatuh, naik ke atas.
susu. Ditanya, kamu tadi kenapa bisa jatuh? Kan begini, saya jalan, terus saya nggak lihat ternyata ada lubang, terus jatuh. Ketika dia mencontohkan itu jatuh lagi. Tapi apa yang terjadi? Sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ulama, sebenarnya yang pertama jatuh mestinya dia sudah meninggal, tapi karena dia masih punya rezeki minum susu 1 gelas, maka dia harus naik dulu. Maka jangan, bahwa kalau rezeki kita tidak habis atau belum habis, maka kita akan pasti kita finish translate. Okay. Yeah. No. Yeah, this is for you, especially. If we reach 60 years old, then yeah, you got it. you don't get that far yet. Okay. Anyway, it means that a warning, a final warning. We close. We might pass at any time. So we need to really reflect what we have done so far, especially on this thing, ibadah, our social kindness, or our sadaqah and everything. And there is even though we don't know if we're gonna pass or not, but then we have to be more careful, basically. And there is a story here. There is an old man fall down to the well, to the water well, but he was screaming, and then someone was hearing him and then helped him. So he's good. They bring him back up, and then he drinks a glass of milk, and then everybody was asking, "What's going on? Why did you fall?" Basically, and then he do it again. Basically, he saw them. This is what happened, and he fall again, and this time that's it, finished. That's because in the first time his wrist is still there. He need to drink the glass of milk, but then that's all. His wrist is finished. So then he passed away after the second incident, basically. So maybe hopefully it's clear enough. Oke, self evaluation. Bagaimana kita mengevaluasi diri, ya? Kita selalu mengevaluasi mungkin keuangan, ya, mungkin planning ataupun urusan kita di kantor. Sudahkah kita mengevaluasi tentang diri kita yang yakin pada janji dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang 1 tahun 11 bulan ini sudah berlalu, kita akan memasuki tahun baru. Secara singkat, refleksi pencapaian, reflection on achievement. Bagaimana hafalan Quran kita? Apa bertambah dalam 1 tahun ini? Ya, bagaimana bacaan Al-Quran kita? Yang kalau ulama mengatakan, kalau orang sekarang waktunya untuk scrolling, ya, HP itu dipakai untuk hafal Quran, kita semua sudah habis 30 juz ini. Tidak terasa bahwa setiap hari waktu yang kita luangkan, ya, untuk baca message, ya, untuk ini dan itu, subhanallah, sangat banyak. Lalu orang mengatakan, saya nggak ada waktu, sibuk apa? Subhanallah. Bagaimana dengan ibadah sosial kita, bagaimana act of kindness, ya, tentang amal kebajikan kita? Sudahkah kita evaluasi terhadap semua keutamaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kita evaluasi supaya apa? Ke depan lebih baik, karena orang yang beruntung, ya, ar-rabih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Yang kedua, bagaimana kita merefleksi kekurangan kita, ya, sebagai orang yang beriman selalu sadar bahwa kita ini tidak sempurna, banyak kelalaian kita, banyak kesalahan kita.
kita, ya. Bagaimana konsistensi in worship, ya, bagaimana konsistensi ibadah kita. Yang Allah tanya kita kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditanya tentang harta, bagaimana pendidikan keluarga, bagaimana semua ibadah-ibadah lain, yang ditanya itu sholatnya dulu. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Semua manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur dan kumpul di padang mahsyar, yang pertama Allah tanya, kamu saya kasih umur 50 tahun, 60 tahun sejak kamu balik, yang berarti ada malaikat raqib atid yang mencatat semua amal ibadahmu. Sholatmu bagaimana? Ya. Sholat ini bukan gerakan hampa, artifisial saja, gerakan fisik saja, tidak. Kita harus tahu apa yang kita baca. Jangan sampai kita tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa mengajarkan kepada anak kita karena kita mungkin tasyahud siapa tahu belum komplit. Itu harus menjadi evaluasi bagi kita. Apalagi tentang cerita berjamaah, luar biasa. Terus terang Bapak Ibu, saya kadang terharu melihat ya brothers kita yang datang ke masjid ini dengan semua cuaca. Ada yang memang komitmennya 5 waktu di Istiqlal. Allah. Bahkan saya pernah mewawancarai ada jemaah kita di sini melewati 3 masjid dekat rumahnya, yang kalau mau kesini sholat subuh itu ngumpet-ngumpet supaya tidak kelihatan imamnya katanya. Nggak enak sama imam masjid saya mau datang ke Istiqlal. Allah Akbar. Betapa terharunya kalau ada yang berdoa sambil menangis. Allah Akbar. Ya, mudah-mudahan ya, itu menjadi asbab pahala buat pengurus masjid, ya, dan kepada kita semua yang telah menginisiasi masjid ini dan menjadi pusat ibadah dari saudara-saudara kita. Yang terakhir, ya, dalam self evaluation ini adalah pentingnya ibadah sosial dan pribadi, ya. Sedekah, Anda tidak senyum, subhanallah, ya. Sudahkah kita senyum? Di mana kita senyum? Ada orang yang murah senyum kalau di luar, di kantor. Tapi kalau di rumah, cemberut. Padahal yang paling afdal untuk kita senyum di depannya itu adalah siapa? Istri kita. Dan istrilah penilai yang paling jujur bahwa senyum itu orang baik karena dia selalu senyum. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami pulang, istri menyambut juga dengan senyum. Allah Akbar. Next, dear brothers and sisters, the importance of time in a Muslim's life. Subhanallah. Ada 2 nikmat yang Allah lewat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Banyak orang nggak sadar kalau sehat, ya kan? Tiap hari lari, tiap hari perhatikan makanan, ya, ukur kalori, berat badannya bagaimana, subhanallah, ya. Padahal di sana ada banyak orang yang terbaring sakit. Nikmatani, ada 2 nikmat kata Rasul. Maqbunun katsirun minan nas, kebanyakan manusia tertipu. Karena dia tidak memanfaatkan dengan baik. Apa itu? As-sihah. Justru karena dia sehat maka dia berantem. Dia menghina, menjatuhkan orang. Karena dia sehat maka dia ngerumpi sebebas mungkin. Ya, Allah. Yang kedua apa? Wal farah. Banyak waktu kosong. Inilah yang menjadikan seseorang mencetak dosa tanpa disadari. Ya, bahwa ternyata menyebutkan tentang saudara, tentang teman, sebut namanya saja itu sudah warning itu. Ya, dzikruka akhaka lima yakrah, apa saja yang kamu sebut tentang saudaramu itu adalah ghibah, dan ghibah itu dosa besar. Ya, yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu, maukah kalian memakan daging bangkai saudara? Tentu kamu tidak mau. Dan itu karena kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan waktu? Yaitu
dengan ibadah. Iya. Berapa rakaat kita sholat Bapak Ibu setiap hari? Ya? Sholat fardu berapa rakaat? 17. Sholat sunnah rawatib berapa rakaat? Ya? 12. How many rakaat for tahajud? Ya? At least 2. The maximum 11 or 8, and with the 3 rakaat. Kita berapa rakaat sholat duha? Ya, yang disebut oleh Nabi Shalatul Awwabin, kita mau mendapatkan kemudahan urusan kita, dan kita punya waktu dari jam 6 sampai jam 12.30. Kadang-kadang 2 rakaat ini butuh. Ya, kadang we can do anytime, anywhere, even in our car. We can do 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala luas. Subhanallah. Orang yang mengevaluasi dirinya selalu menghitung bahwa kalau tahun 2024 kemarin, lalu di 2025 ibadah saya tidak meningkat, itu sama saja dengan anak sekolah yang tidak naik kelas. Putra Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya dampingi ayahku 20 tahun, itu tidak ada ibadahnya yang sama, alias setiap hari selalu lebih baik dari kemarin. Allahu Akbar. Seperti apa itu? Kalau kemarin sholatnya begini, berarti sekarang nambah lagi, baik kualitas maupun kuantitas. Demikian pula ibadah sosial, sedekah, dan seterusnya. Iya. Cukuplah surah Al-Asr ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, semua rugi. Kita ini akan gigit jari semua. Nauzubillah. Kalau ini kita tidak amalkan. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti akan rugi kecuali orang yang memiliki 4 kualifikasi. Illal ladzina amanu. Yang beriman yang bagaimana? Ngaku saja, tidak harus memperhatikan apa yang diproklamirkan itu dalam bentuk amal soleh. Iman harus amal soleh. Tidak diterima imannya kalau tidak beramal soleh. Amalnya juga tidak diterima kalau tidak dilandasi dengan iman. Apa cukup orang datang rajin sholat puasa? Tidak, ada tanggung jawab sosial. Nggak jauh-jauh, lihat dulu keluarga. Bagaimana keluarga? Qu anfusakum wa ahlikum. Protect yourself and your family from hellfire. Ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi beriman beramal saleh itu tidak cukup mengantarkan kita ke surga, harus ada tanggung jawab dakwah. Jadi dakwah itu bukan tugas ustaz saja, bukan tugasnya dai pendakwah saja, tapi tugas every single believer. We have to perform dakwah anywhere, anytime. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kesanggupan kita. Even 1 ayat, balighu anni walau ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, sekiranya Allah tidak menurunkan ayat atau tidak menurunkan surah kecuali surah Al-Asr ini, maka itu sudah cukup untuk menjadi guidance, menjadi pedoman bagi manusia selamat dunia akhirat. Allah. Maka ini jangan hanya dibaca dalam sholat, simple, praktis, singkat. Tapi ini syarat akan makna banyak orang yang tidak sadar, ya, bahwa sebenarnya waktu ini terbatas. Bukan hanya angka-angka saja, tapi ini adalah bagaimana kualitas kita. Jangan sampai umur kita berlalu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi pada hakikatnya kedewasaan kita di dalam memahami arti hakiki dari tugas kewajiban kita sebagai hamba itu justru terlupakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu maka para ulama memakruhkan siapa yang berusia 40 tahun
Itu makruh sudah berbicara tentang duniawi. Berapa yang kita dapat? Berapa yang kumpulkan? Deposito saya sudah sekian. Makruh itu. Sudah saatnya untuk memikirkan, boleh jadi yang kita hadapi ini masih jauh sudah lebih pendek, lebih singkat waktunya daripada 30-40 tahun lalu yang sudah kita jalani. Bagi orang yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, ada 3 hal yang harus dikuatkan. Apa itu? Yang pertama, husnuzan dan ridha, bersangka baik pada Allah. Allah ya, Allah Maha Pengampun. Saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Ya, may Allah forgive our sins. Itu yang kita kuatkan. Kalau anak muda yang kita kuatkan itu, bagaimana rasa takutnya? Ya, rasa takut. Saya takut berdosa, saya takut melanggar ini dan itu. Tapi orang yang sudah berumur, yang harus kita kuatkan itu husnuzan, sangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Kenapa saya ada di Amerika? Kenapa saya menjadi orang tua dari anak-anak ini? Ya, kenapa saya dapat pekerjaan ini? Kenapa income saya segini? Ridho terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sana ada usaha kita, keinginan kita, tapi tidak semua sesuai persis dengan apa yang menjadi harapan kita. Orang beriman, ridho. Hadza qadarullah, ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya beriman saja, tapi juga percaya bahwa takdir Allah itulah yang terbaik. Betul? Yang terakhir itu adalah ar-raja. Ya, apa itu raja? Bukan rujak. Penuh harap, ya, harapannya sangat besar pada Allah. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan kita punya kebaikan. Ya, ibu menyiapkan makanan, menyiapkan kue, membuat jamaah semangat, itu pahalanya luar biasa. Ya, kalau jamaah datang, mudah-mudahan di Istiqlal ada kue lagi. Ini itu luar biasa motivasi itu, ya. Menjadi stimulus orang datang ibadah di sini berdoa, kalau doanya dikabulkan, Allahu Akbar. Bukankah ini adalah good environment, ya, ini lingkungannya sangat baik. Ini yang kita cari. Ulama mengatakan, kalau ada yang sudah usianya 40 tahun, apalagi lebih, jangan tambah musuh. Yang dicari itu teman. Betul? Karena boleh jadi yang kita salami hari ini, yang kita tatap wajahnya, yang ganteng, yang cantik, ini yang besok yang menyolati jenazah kita. Apa iya saya menjatuhkan seseorang, padahal kita mengharapkan doanya nanti kalau kita sudah membujur kaku. Betul? Sehingga kalau ada 40 orang soleh diterima doanya, subhanallah, yang menyolati jenazah, dijamin orang itu masuk surga meskipun banyak dosa. Makanya kita harus memperbaiki hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita. Ya, katanya satu musuh banyak, 1000 kawan. Kalau bisa ditambah lagi. Jadi yang ada ini dirawat. Subhanallah. Tapi jangan kalau ketemu dengan orang, assalamualaikum, betulnya, ya, kamu nanti sholat di jenazah saya, ya. Jangan. Tapi yakinlah bahwa dia pasti akan, dia menaruh simpati dan semangat, dipanggil. Pokoknya dia tahu, dia pasti akan memberikan hak kita untuk didoakan, apalagi untuk disolat. Mengingatkan sih. Allah ya. Good ini prasangka baik, ridho yang terakhir, jangan lupa musuh tadi. Iya. Raja, berharapan Allah. Full of hope. Full of hope. Ya. So 3 advice, if you're already 40 years old and up, first, you have a good what is it? Good thinking to Allah. Then, only good impression, good thinking of Allah. That's the first one. The second advice is that you are ridho, you are what ridho is? No, please. Please, to whatever achievement you got so far.
And the third one, Full of hope. full of hope to Allah. Something. Yeah. So yeah, that's the three advice. If we are already 40 years old and up. If you are below 40, then you have to pray to Allah because Allah punishment is really so. But then if you are more than 40, then the three advice for you. Yeah. But you're still 17, right? Huh? You're still 17. What is it? You're still 17. Yeah, I'm still 17. I need to pray to Allah. Thank you. Alhamdulillah, we're grateful. So we are here right now in this beautiful masjid. Kita bahagia, kita senang karena Allah mempertemukan kita di masjid ini. Bukankah masjid ini sudah 10 tahun berdiri? Alhamdulillah. Tahun berapa? 2015. Ya. 2015, 10 tahun. Bagi yang menyaksikan bagaimana masjid ini direnovasi dari rumah ibadah lain menjadi masjid, tentu betul merasakan bagaimana perjalanan sejarah itu. Betul? Siapa pelaku-pelaku awal, para pahlawan amal soleh yang berubah ya suasana kemudian menjadi tempat yang sangat representatif untuk kita ibadah. Tahukah kita siapa yang menyumbang karpet ini? Maka sepanjang kita rapuh sujud di atasnya, setiap bulu dari bulu karpet ini, brother kita itu akan dapat pahala. Siapapun yang terlibat dalam memakmurkan masjid, menyapu masjid, vakum masjid, mengecat masjid, urus lampu, urus speaker, semua itu mendapatkan reward, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang mendoakan bersangka baik. Mudah-mudahan ya ini menjadi cikal bakal menara Islam di Amerika, khususnya di Texas. Dan dengan izin Allah kita sudah lihat masjid baru, ya, the new building construction. Kita doakan mudah-mudahan benar-benar ini dimudahkan Allah sebelum Ramadan. Ya, Duta Besar Indonesia untuk Amerika akan meresmikannya, insya Allah. Amin. Oke, Masjid Istiqlal harus menjalankan perannya sebagai pusat ibadah, dan itu sudah berjalan setiap hari, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang kita cemburu ya, ada orang yang fanatik banget dengan masjid ini. Ya, setiap hari, setiap waktu sholat pasti datang semuanya. Iya. Ada yang 30 menit, ada yang 1 jam sebelum azan subuh sudah sholat di sini. Allah. Iya. Mudah-mudahan menggerakkan hati semua saudara-saudara kita, ya. Yang sembunyi-sembunyi datang. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini siapa yang radius 10 menit dari Istiqlal? Ada yang lebih dari itu, ya. Dan ke masjidnya sangat aktif. Mudah-mudahan menjadi pusat pendidikan sehingga anak-anak kita tumbuh besar, mendapatkan siraman rohani dan penguatan keagamaan yang luar biasa lewat IQS, lewat ya Quranic program, dan semua bentuk talabul ilmu itu diperankan oleh masjid kita. Selanjutnya ini adalah amanah jariah. Mari kita jaga, mari kita pertahankan, dan mari kita lanjutkan estafeta perjuangan dari orang-orang yang sudah memulai. Ya, di sini ada yang pernah menyumbang $100, $500, $1.000. Ada yang pernah menyumbang berapa? $50.000. Tahukah kita pekan lalu waktu fundraising ada satu orang yang nyumbang berapa? $65.000. Ustaz, kemarin 70. Ada 70.000. 70.000 itu kalau rupiah berapa ya? 2 miliar. 2 miliar. Siapa yang hari ini bisa menyumbang uang 2 miliar? Itu tanpa sertifikat barangkali. Tidak ada embel-embel dapat apa reward apa.
kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil. Sekecil sebesar apapun andil kontribusi kita untuk masjid, itu berarti tiket di surga. Allah akan bangunkan kita rumah di surga. Allahu Akbar. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, kita dukung BOD yang baru, ya. Ini bapak dan ibu yang duduk di BOD luar biasa, memikul tanggung jawab besar. Insya Allah ketulusan niat dan pengorbanan kita untuk memberikan dukungan maksimal itu akan mempercepat ya laju dari pencapaian semua program ya dan harapan dari masjid kita tercinta ini, baik itu waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, dan doa kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Here in America, we have to sacrifice. That sacrifice can take many forms. It can be giving your time and energy to raise your children with Islamic values, while the world pulls them in every direction. Kita semua punya tanggung jawab, bukan hanya untuk keselamatan diri kita, tapi bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita ini on the track menuju surga. Ya, Allah akan tanya kita, kamu datang sendiri, tanggung jawab sudah ditunaikan. Ibaratnya kalau orang menitipkan sesuatu pada kita, Allah tanya kita, bagaimana titipan saya? Saya sudah ingatkan, saya sudah bangunkan pun yang kamu bangun. Seberapa besar effort yang kamu keluarkan untuk memberikan kesadaran buat mereka, itu tanggung jawab kita. Kalau kita punya perhatian bagaimana anak-anak kita itu punya prestasi akademik di sekolah yang luar biasa, maka seharusnya sekian kali lipat usaha kita untuk menjadikan anak kita termotivasi untuk belajar agama, mengamalkan agama, agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Banyak orang kalau anaknya dia rajin ke sekolah diberikan reward luar biasa, tapi jarang ada orang yang memberikan hadiah ketika dia aktif sholat 5 waktu, bisa hafal Quran, hafal hadis, betul? Karena yang dipikir ini prestasi ini. Padahal kita ini tidak lama tinggal di dunia. 100 tahun kita belum disebut siapa-siapa. 100 tahun yang akan datang kita juga sudah dipastikan tidak ada di sini. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu kita tidak punya nama dan entah kita ada di mana, dan satu saat juga akan dilupakan. Coba siapa yang doakan kakek neneknya sekarang di sini? Apalagi bapak dan ibu dari kakek kita mungkin sudah lupa. Paling jauh orang tua kita, itu pun kadang banyak orang yang lupa mendoakan orang tua. Padahal mendoakan 5 kali sehari semalam itu sangat kurang dibanding jasa dan pengorbanan bapak ibu kita yang mempersembahkan sosok seperti ini di tengah manusia. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga kita dan masyarakat kita. Sekali lagi kita doakan untuk ibunda tercinta dari Mbak Titin berpulang ke rahmatullah. Allahumma firlah warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'akrim nuzulaha wa'sim dakhlaha wa'adkhilha jannah wa'idha min adzabil qabr wa min adzabil nar. Demikian pula ibunda tercinta dari Ibu Dwi, ya, mudah-mudahan menjadi ahlu syurga semua. Anak-anak putra putri yang ditinggalkan menjadi generasi yang soleh dan soleha yang sangat biasa mendoakan. Mudah-mudahan di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama di syurga. Baik, apa yang harus menjadi tujuan kita? Mari kita susun. Kalau Allah masih memberikan umur, karena banyak orang keluar dari rumah sehat, betul, pulang jenazah, tidak ada urusan dengan dokter, tidak ada urusan dengan ICU, ya kan? Tiba-tiba saja dipanggil Allah Subhanahu wa taala.
beberapa waktu lalu ada sahabat kita di sini yang datang dari New York untuk 2 kali bertemu dengan saya. Sempat ada gathering di sini, sempat menikmati cicipan makanan yang disiapkan oleh ibu-ibu. Subhanallah, saya tiba-tiba dapat berita beliau meninggal dunia. Kenapa? Karena tabrakan lagi bawa truk. Kawannya itu teriak, loh saya baru bicara dengan dia, video call barusan, memang dia di truk. Wallahu a'lam. Pasti sekarang sudah ada jamaah jenazah menunggu ibunya terbang dari Indonesia untuk disolati, untuk diurus jenazah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Demikian, kematian itu sebuah kepastian. Ya, al-mautu bab, kematian itu pintu. Iya. Wa kullu nasi dakhil, semua manusia pasti akan pasti masuk di sini. Bukan persoalan pintu yang mau dilewati, tapi rumah apa yang ada di balik pintu itu. Cuma 2, surga atau neraka, dan itu ditentukan oleh Dia dan sepak terjang kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi asbab menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita semua dan menjadi jalan mulus kita ke surga. Allahumma amin. Apa yang harus kita tetapkan? Tujuan hidup kita. Ibu-ibu, apa tujuan hidup? Ya. Jangan sampai kita mati-matian. Padahal itu kita bukan hanya tidak dibawa mati, tidak bermanfaat untuk sesudah kematian kita, wa na'udzubillah. Yang harus kita persiapkan adalah apa yang harus kita menjadi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya nanti. Makanya orang kalau sakaratul maut itu kan takut. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau bisa jangan sekarang, saya masih mau hidup. 1 hari 2 hari. Either 1-2 minutes. Untuk apa? La asaddaqa wa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau bersedekah, saya masih punya deposito, saya masih punya ini, saya punya itu. Lalu kenapa kemarin tidak melakukan? Padahal ada satu celah, ada satu petunjuk memberikan wasiat. Kalau ada orang punya mobil, wah senang sama mobilnya yang mewah, punya rumah, bahkan punya harta, tapi belum mau disedekahkan, masih sayang. Ingat, Allah masih sayang sama kita. Apa itu? Bikin will, bikin wasiat. Nanti kalau saya wafat, saya kan masih punya simpanan 10M. Tolong ini sepertiganya untuk Masjid Istiqlal. Belum sekarang, karena masih sayang sama duitnya. Tapi kalau sudah meninggal kan mau diapa lagi? Betul? Mungkin kita pikirkan anak-anak kita, jangan-jangan anak kita lebih kaya dari kita. Oh, ini ada tuntunan, berikan wasiat bahwa saya mewakafkan untuk anak yatim, panti asuhan, untuk pesantren, untuk lembaga sosial, untuk masjid. Itu wasiat. 4 ayat di juz kedua surah Al-Baqarah mengingatkan kita untuk pentingnya. Jangan sampai kita wafat, kita tidak punya persiapan, ya, tidak ada wasiat sama sekali sehingga menjadi sumber pertengkaran. Ya. Tujuan ridho Allah, bagaimanakah kita ridho? Ya, itu saja. Setiap hari kita bertanya, Allah ridho atau tidak? Kita bepergian, kita berada di tempat kerja, tanya diri kita, Allah ridho apa tidak? Ketika kita berkomunikasi, ketika kita bersama keluarga, tanya, Allah ridho apa tidak? Ya, bagaimana tanggung jawab kita terhadap anak kita? Atau kita biarkan dia tidak sholat, tidak ngaji, tidak punya perhatian pada ilmu agama? Allah ridho atau tidak? Ya, insya Allah itu akan memberikan kesadaran. Tidak, ternyata saya tidak boleh tidur kalau mereka ini belum mendapatkan hak. Karena nanti Allah akan tanya, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah suci. Kalau dia meninggal dalam keadaan bayi, pasti masuk surga. Tapi kalau dia sampai umur balik, dia tidak sholat, tanggung jawab orang tua. Jangan-jangan orang tua mau mulai masuk surga. Diseretin, kenapa? Kamu betul rajin sholat, rajin tahajud, rukuk, sujud, rajin pengajian. Anakmu bagaimana? Allah akan tanya kita. Betul, hubunganmu dengan Allah bagus, hablum minallah luar biasa, is the best, 100%. Hubunganmu dengan hablum minannas bagaimana? Ya, jangan-jangan kamu mati membawa dendam sampai di alam kubur, wa na'udzubillah. Iya, Allah akan tanya. Yang kedua,
making the best use of time, manfaatkan waktu kita. Ya, usia ini tidak ada kata lain. Persiapkan ibadah kita, evaluasi ibadah kita. Ya, tidak ada alasan untuk kita tidak sholat tahajud. Inilah sholat yang paling mulia sesudah sholat fardu. Tidak ada azannya, karena panggilan itu ada di hati. Punya tekad? Tidak ada. Kita sehat tidak kuat, kita kuat. Lihat di YouTube, lihat di apa, kita lihat banyak cuplikan video. Ini orang nggak punya kaki rajin sholat. Ini orang buta punya tali dari rumah sampai di pintu masjid karena tidak mau ketinggalan berjamaah. Ada orang sehat segar luar biasa, bepergian ke berbagai tempat, tapi masjid samping rumah tidak dilihat, lewat semua. Ya, nanti sakit baru berjanji, ya Allah, kalau saya sehat kembali, saya menjadi orang saf pertama di masjid. Begitu sehat, lupa. Mana sulit. Improving the quality of worship. Bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita, Bapak Ibu. Ya, Rasul itu selalu bilang umatku. Tanda sayangnya Rasulullah sama kita. Mau wafat, Rasulullah bilang apa? As-salat ummati, salat umatku. Seolah-olah Rasulullah membayangkan yang sampai ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi tidak praktis, tidak sholat. Ya, padahal ini kuncinya surga sholat. Bukan hanya gerakan ritual sehingga banyak anak karena tidak paham untuk apa sih saya sholat. Rukuk, sujud, capek orang masih mau tidur, masih bangun lagi. Karena orang tua luput untuk mengajarkan sholat ini. Roh, ini sumber kekuatan jiwa. Kalau kita paham, kenapa Allah suruh kita sholat? Karena kita harus paham apa itu arti wudu, kenapa kita wudu. Ya, betapa mulianya orang yang melangkah menuju ke tempat sholat. Apa hikmah? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa kita berdoa Allahumma baik? Kenapa kita membaca ini, membaca itu sampai kita salat? Itu syarat akan makna. Dan itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau ada anak tidak tahu bacaan salat, orang tuanya yang berdosa. Kenapa? Karena Allah yang mewajibkan kita untuk mendidik mereka. Apalagi anak perempuan. Kalau dia berdosa, orang tuanya menanggung dosa. Makanya Rasul mengatakan, kalau ada yang punya anak perempuan 3 orang dididik sampai menikah, itu jaminan surga. Ya Rasulullah, anakku bukan 3, yang perempuan cuma 2. Itu pun kalau kamu berhasil mendidik sampai menikah, bagimu surga. Dan hari ini kalau ada yang punya 1 aja anak perempuan, tapi itu dididik dengan baik, ya, maka itu adalah jalan surga. Tanggung jawab orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi, orang tua yang menjadi sebab sehingga anak itu bisa menjadi agama Yahudi, au yunassiranihi, beragama Nasrani, au yumajjisanihi, beragama Majusi. Kenapa? Karena anak ini tadinya seperti adonan mau dibikin dalam kote jadi, mau dibikin apa lagi, kue ini kue itu. Tanggung jawab. Baik, mari kita sadari bahwa kita ini hidup untuk sholat. Kita ini dapat rezeki dari Allah untuk sholat. Ya, kita ini bisa makan minum tiap hari tujuannya untuk sholat. Karena sholat maka Allah memberikan nikmat. Jangan sampai kita tidak menunaikan sebagaimana. Dan ingat, yang Allah terima dari sholat kita itu adalah kadar khusyuknya. Kalau sholat duhur kita khusyuknya cuma 1 rakaat, yang Allah terima cuma satu rakaat itu. Lalu bagaimana kalau kita tidak khusyuk dari takbir sampai salam? Allah tidak terima. Sholatnya sah, bahwa itu saya memenuhi kewajiban. Puasanya sah misalnya, karena dia tidak makan minum dari sahur sampai buka puasa. Apa dapat pahala dari Allah? Belum tentu. Kalau dia puasa sepanjang hari, dia ngerumpi, dia berkelahi, dia bertengkar, tidak dapat pahala. Betul? Ya. Maka kekhusyukan dalam sholat ini harus menjadi konsen kita, target kita. Mudah-mudahan besok saya lebih khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan lusa
kualitas khusyuk salat saya lebih baik daripada kemarin. Mudah-mudahan kalau Allah berikan umur panjang 2026, pastikan bahwa saya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya komitmen memiliki ibadah yang jauh lebih bagus dari 2020. Apakah saudara-saudara kita di Sumatera itu membayangkan bahwa akan ada bencana seperti ini? Tiba-tiba saja ada air, banjir, longsor, Allah. Ya, bayangkan kalau sampai berhari-hari, sampai hari ini masih banyak lokasi, banyak wilayah yang masih terendam banjir, masih gelap gulita di waktu malam, yang belum tersentuh bantuan ini dan itu. Subhanallah, kita bergelimang iman. Ya, kita doakan mudah-mudahan saudara kita senantiasa diberikan keikhlasan, ketabahan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Saya persingkat, apa saja yang harus kita lakukan sebagai evaluasi perbaikan akhlak, ya, perbaikan akhlak. Kalau kita ingin meningkat secara materi, tingkatkan ya akhlak kita, karena dalam ajaran agama kita yang terbaik di antara kita adalah yang paling bagus akhlak. Khiyarukum, orang yang paling baik di antara ahasinu akhlak, yang terbaik akhlak. Orang yang terdekat tempat duduknya ya di surga nanti adalah yang paling bagus akhlak. Ada banyak ya jaminan surga justru ketika seseorang memiliki akhlak yang mulia. Yang terakhir adalah berdoa dan selalu memohon ya petunjuk agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Ya. Kita tahu mulianya orang yang bersedekah. Kita tahu mulianya orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Betul? Kita tahu mulianya orang yang mendamaikan orang yang berselisih, memberikan nasihat ya antara suami dan istri yang terjadi konflik antara satu sama lain. Maka kita berlomba-lomba untuk mencari ladang amal untuk kita terlibat di sana. Hope and motivation, harapan dan motivasi. Apa saja yang harus kita lakukan ya? Mari kita jadikan pertemuan kita malam ini sebagai satu titik di mana kita menatap masa depan yang lebih positif lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita punya niat ya. Pertemuan kita ini memberi dorongan yang signifikan agar Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap niat-niat baik kita. Al-Qur'annya bagaimana? Yang tidak tahu membaca Al-Qur'an jangan bilang saya tidak punya waktu. Ya. Sekarang untuk belajar Al-Qur'an itu tidak butuh bertahun-tahun, tidak mesti ke pondok pesantren. Betul? Untuk belajar Al-Qur'an yang penting mau aja, subhanallah. Ya datang aja ke Istiqlal. Ya. Kalau ada di antara kita yang belum tahu alif ba, lalu mau dengan khusyuk tawadu, rendah hati, saya mau belajar, tidak usah dibayar, mungkin justru saya yang memberikan hadiah. Ada? Ya, atau anak-anak kita saya mau hafal Al-Quran, saya mau gini, alhamdulillah. Ya, di sini ada istri saya tercinta, ada Ustazah Hidayah, ada anak-anak saya. Insya Allah, ya, mungkin tidak berlebihan boleh katakan 24 jam menanti menunggu siapa di antara jamaah yang mau datang. Untuk apa saja yang kira-kira kami mampu. Mau belajar mengaji, mau mendapatkan motivasi bagaimana bisa menambah hafalan Al-Quran kita dan seterusnya. Ya. Mari kita makmurkan masjid ini, mari kita jaga ukhuwah, ya. Mari kita jadikan ini sebagai amal jariah. Orang kalau sudah wafat sudah selesai, tidak ada lagi pahala sholat, sudah tidak ada lagi pahala puasa, tapi ada pahala yang bisa terus mengalir. Apa itu? Amal jariah kita ini. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau orang mati berarti terputus amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang terus diamalkan, dan anak soleh yang terus mendoakan orang tua. Yang mendoakan kita itu anak kita. Ya, dan itu harus kita persiapkan. Persiapan pembinaan anak kita satu saat akan ditinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan anak yang tidak siap untuk ditinggalkan.
menjadi anak yang terlantar bukan hanya secara finansial tapi bisa saja kekosongan jiwa. Makanya Allah ingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah orang-orang beriman itu khawatir, takut jangan sampai anak yang ditinggalkan itu menjadi generasi yang lemah. Khafu alaihim, maka hendaklah takut kepada Allah. Falyattaqullah, tingkatkan ketakwaan. Ya, maka yang harus kita tanamkan ini ajaran agama. Jangan yang selalu bersifat duniawi saja, bagaimana anak itu ya menjadi orang yang hebat secara akademik, ya punya income yang luar biasa. Tetapi pemenuhan kewajiban kita untuk memenuhi rohnya, jiwanya, untuk dia tahu akan keterarahan hidup yang sebenarnya, bahwa hidup ini sementara, kita pasti akan mati. Siapa yang lebih dulu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau selaku orang tua kita akan meninggalkan anak, pastikan anak ini punya pendidikan agama yang cukup, ya, untuk mereka bisa survive, mereka bisa ibadah walau tanpa disuruh, bisa sholat subuh tanpa dibangunkan, ya. Kalau ada yang merasa bangga, anak kebetulan anaknya sudah di Cina atau di UK, bagaimana sholatmu nak? Ini berarti tanda kegagalan orang tua. Berarti cara mendidik seperti apa? Masa ragu anak sudah kuliah, sholat apa enggak? Allahu Akbar. Bagaimana dengan kualitas kekhusyuan dan sebagainya? Kalau anak itu tidak merasa, Bapak, saya tidak merasa mendapatkan benefit dari sholat yang saya lakukan, ya. Sebagai orang tuanya, sebagai orang tua punya tanggung jawab yang tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, ya, dengan menanamkan kesadaran terhadap pentingnya bekal takwa di rumah. Orang suami bertakwa. Suami bertakwa itu seperti apa, Bu? Ya, bisa dilihat dari perilaku, bisa dilihat dari bagaimana dia mengamalkan apa yang Allah perintah, ya, dan bagaimana dia meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau anak-anak bertakwa, itu pasti akan menjadi anak yang soleh, ya. Mari kita dengarkan ya bagaimana percakapan seorang khalifah dan seorang ulama yang datang ke istana waktu dilantik menjadi khalifah. One day, Muqatil bin Sulaiman, one of scholar, ini seorang ulama yang datang, ya, visited Khalifah Al-Mansur when he had just become khalifah. Jadi orang kalau sudah dilantik menjadi khalifah, semua orang datang membaiat. Saya akan membaiatmu sebagai seorang khalifah. Faqala lahul Mansur, ya, khalifah mengatakan, oh Muqatil, please give me advice. Ya, ini ketawaduan seorang pemimpin negara minta nasihat. And Muqatil replied, shall I advise you with what I have heard or what I have seen? Apa yang saya lihat atau apa yang saya pernah dengar? Apa yang pernah kamu lihat? Itu fatwa. Oh, dia mengatakan, Inna Umar bin Abdul Aziz anjaba 11 waladan wa taraka 18 dinaran. Itu dulu ada seorang khalifah sebelum kamu namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu waktu wafat dia meninggalkan 12 orang anak, sementara warisannya hanya berapa? 18 dinar saja. Itu jumlah yang sangat kecil. Itu pun 18 dinar itu dipakai apa? Kuffina bi khamsatin dan 5 dinars were used for his burial and 4 dinars were spent to buy his grave. Jadi sudah habis berapa itu? $9. Tersisa berapa? The remaining money was given to his children. Even $1 each child is not enough. Ada nggak yang rela meninggalkan anak? Ya, harga $100 pun tidak cukup. Ya, bagaimana mereka bisa itu? Wa Hisham bin Abdul Malik anjaba 11 waladan. But Hisham bin Abdul Malik, another Khalifah, also had 11 children. When he died, each child inherited 1 million dinars. Satu anak dapat 1 juta dinar. Enggak, kalau sekarang mungkin 10 juta atau 100 juta dolar. Orang kaya raya. Oh Amirul Mukminin, fa wallahi basic of Allah. One day I saw of Umar children donating 100 horses to support fighters in the path of Allah. Ya,
bahwa salah satu anak dari Umar bin Abdul Aziz itu berinfak 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. And the same day I saw one of his sons begging in the street or in the market, menjadi pengemis di jalan, menjadi pengemis di mana? Di pasar-pasar. Orang-orang bertanya waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu masih hidup, ya. Oh Umar bin Abdul Aziz, what have you left for your children? Kamu meninggalkan apa buat anak-anak? Kalau kamu zuhud seperti ini, nanti anakmu menjadi anak yang miskin, ya. Ya, he replied, I have left them with the fear of Allah. Saya memastikan anak saya semua menjadi anak-anak yang bertakwa, mengenal Allah, takut pada Allah, nggak mau melakukan dosa, walaupun saya tidak melihatnya setiap saat. Allahu Akbar. If they are righteous, Allah will take care of them. Allah yang akan ambil alih semua urusan anak itu kalau dia menjadi anak yang bertakwa. Jadi saya tidak ragu sedikit pun. Makanya anak Umar bin Abdul Aziz mungkin secara materi tidak mendapatkan banyak, hampir tidak ada artinya. Tapi karena dia meninggalkan pendidikan yang berkesan, pendidikan agama, karakternya itu dia betul-betul terbentuk menjadi pribadi orang-orang yang beriman, sehingga dia bisa menjadi orang yang kaya, yang dermawan. And if they are not, kalau tidak menjadi orang yang kaya, I do not want to leave the wealth that they may use to disobey Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita, mudah-mudahan kita bukan hanya memberikan perhatian secara duniawi, tapi lebih pada bagaimana keselamatan, ya, agama mereka, akidah mereka. Mudah-mudahan anak kita memiliki iman yang cukup, ya, akidah yang kuat, ibadah yang terus bertumbuh, mereka jaga, mereka secara tekun melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka, ya. Ibu, bapak, iya kan? Kalau sudah balik, itu berarti kewajiban untuk meyakini bahwa semua amal baik, amal buruk itu sudah dicatat, ya. Jangan pandang enteng apa yang kamu lakukan, dosa-dosa itu jangan kamu pandang enteng. Nauzubillah, ya kan? So ini yang menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan petunjuk, tambahan cahaya untuk kita, sehingga terhadap tanggung jawab keluarga kita senantiasa kita prioritaskan. Life is a brief journey. Perjalanan hidup kita ini singkat, Bapak Ibu. Kita tidak tahu, ya. 10 tahun itu seperti baru kemarin, ya. Saya pun datang ke sini bersama keluarga 8 Juni 2024. Sekarang ini sudah hampir 2 tahun. Subhanallah, ya. Begitu juga masjid kita, seperti baru kemarin, ya, kita renovasi. Sekarang sudah 10 tahun. Waktu ini penuh makna, harus kita renungkan dengan baik, ya. Bukan hanya kematian yang sebuah kepastian, tapi apa yang sesudah itu, ya. Ingat bagaimana Ali bin Abi Thalib mendekati atau mendatangi kuburan, ya. Bagaimana keadaanmu di sana? Kalau kami, ya seperti ini. Apa yang kamu tinggalkan sekarang sudah habis. Mungkin pasanganmu, suamimu dulu sudah menikah dengan orang lain, atau istrimu sudah dinikahi oleh orang lain. Hartamu sudah habis dibagi ahli warismu atau yang kamu wasiatkan. Rumahmu mungkin sudah dijual atau sudah ditempati oleh orang lain. Pada tasyir, saya juga pengen tahu bagaimana keadaanmu di bawah sana. Fawallahi nafsi biyadi, maka demi Allah yang jiwaku di tangannya. Lau anna lahumul kalam. Ada orang-orang hebat yang ada di kuburan itu, yang pernah jadi pejabat, orang yang tenar, populer waktu hidup di dunia. Di seluruh dunia orang kenal dia. Ada orang-orang yang dulu kaya raya itu bisa berbicara, laqalu inna khairaz zadi taqwa, bahwa sebaik-baik bekal menuju liang lahat ini, menuju alam kubur ini adalah takwa. Seorang khalifah ditanya, bagaimana nasihatnya? Ini kamu punya istana, ya. Hadhihi qusur, ini dulu istananya orang-orang yang
hebat seperti kamu para khalifah. Wahadihi kuburuhum, dan sekarang ini kuburannya, ya. Fama tanfa'uhum qusuruhum kuburuhum. Ternyata istana-istana itu tidak membawa manfaat untuk apa ya dia butuhkan saat di kuburan. Banyak orang berbangga, anak saya berprestasi, ini sertifikatnya, ininya, achievement luar biasa. Tapi nanti di alam kubur ketika berbaring seorang diri, rugi saya, menyesal saya. Ternyata bukan itu yang harus saya banggakan dari anak-anak. Yang harus saya banggakan adalah ketika menjadi anak yang tekun ibadah sholatnya, ibadah puasanya, mengerti bagaimana mengasah kepekaan sosial sehingga mau berderma, tahu apa itu zakat, bagaimana indahnya kalau kita menunaikan ibadah haji dan umrah dan seterusnya. Itu yang menjadi penyesalan yang tidak ada artinya lagi. Sekali keterarahan hidup kita ini dilihat apa yang menjadi prioritas kita. Siapa tahu ya perhatian kita untuk kebutuhan di dunia ini masih besar ketimbang apa yang kita butuhkan dalam perjalanan akhirat yang begitu sangat panjang. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempatan yang mulia ini sebagai amal jariah bagi kita semua, mempersiapkan bekal yang hakiki menuju keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Latif. Kami semua yang ada di masjid ini adalah hamba yang berterima kepada-Mu. Kami yakin semua nikmat ini dari-Mu ya Allah. Kau ingin memberikan, ingin menguji kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang lulus dalam segala ujian tersebut. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dari yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Terimalah segala amal baik kami. Ya Allah, sayangilah anak-anak kami, bimbing mereka di dalam cara yang terbaik. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wali walidina, dosa kedua orang tua kami. Warhamhum kama rabbawna shighara. Rahmatilah sayangi kedua orang tua kami, rabbawna shighara, sebagaimana menyayangi ketika kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, kami akanlah kepada kami dan keluarga kami qurrata a'yun, jadi minang mata. Takilah imam, jadikan kami seperti pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya mujriyas sahab wa ya mujriyal kitab wa ya hazimul ahzab fastajib du'a'ana ya Rahman. Ya Allah, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lama. Wanita itu yang melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, percucuran air matanya, menahan sakit dan derita saat kami dilahirkan. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tidur kami ya Allah saat kami masih kecil. Ampunkan ibu ya Allah, mulia sungguh diri, sungguh memberikan perhatian dan pengorbanan kepada kami. Sudi membasuh, mencuci najis kotoran kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang telah membimbing tangan kami. Dialah yang mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari ayah kami kenal Engkau Tuhan kami ya Allah. Darinya kami kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Darinya kami mengenal agama ini agama-Mu ya Allah. Ampunkan ayah kami yang senantiasa mencintai kami, tersenyum tertawa kecil dari jauh, dan apabila kami dekati wajahnya tegas mendidik kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang kami cintai, ayah yang mengelurkan uang saku melalui tangan lembut ibu. Ampunkan ayah ya Allah yang senantiasa bekerja keras seperti itulah menafkahi kami ya Allah. Ya Rahman ya Latif, jika ada di antara keduanya ada yang telah Engkau panggil ke sisi-Mu ya Allah, maka ampunkanlah kesalahannya, lapangkanlah kuburnya. Ya
jadikan kuburan adalah taman dari taman-taman surgamu ya Allah. Anugerahkanlah kepadanya rawdun min riyadil jannah. Ya Wadud ya Latif ya Hakim. Apabila ada di antara kami ya Allah yang Engkau panggil ya Allah, maka mudahkanlah urusan ini. Ya Allah ya Rahman, apabila masih ada di antara kami kedua orang tua kami ya Allah, maka sehatkanlah fisiknya ya Allah, berkahilah umurnya ya Allah, agar senantiasa taat kepada-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami berjumpa kembali kepada orang tua kami. Pertemukan kami dengan orang tua kami. Kami rindu untuk menatap kembali wajah ayah dan ibu kami ya Allah. Jika tidak di dunia ini, kumpulkan kami di surga Firdaus ini. Aku ingin mencium dan menjabat tangan dari ayah kami. Kami ingin mencium dan memeluk ibu tercinta kami ya Allah. Kumpulkan kembali kami di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah masjid Istiqlal ini menjadi warisan amal saleh kami. Jadikanlah setiap pengorbanan kami untuk masjid ini sebagai asbab kami mendapatkan amal jari. Allahumma ya Allah, terima semuanya yang Tuhan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas semua ketawaduan, semua perhatian. Mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Is there any question, brothers, sister? Insyaallah. Alhamdulillah. Thank you so much for your attendance and attention tonight for our halaqa. Insyaallah, may Allah give us guideline, hidayah, so we can be better, insyaallah, in the future. And our family too, our children, that's our responsibility, our responsible, and hopefully they become anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. 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 Terima kasih, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.